الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita hadir dengan niat, insyaallah niat yang baik di rumah majlis yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan umur kita, keberkahan kehidupan kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan rezeki kita, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan duniawiyah kita. Tak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, tetangga kita yang belum bisa hadir, belum cinta terhadap majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah agar bisa hadir, cinta terhadap majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Dan kita yang hadir di majlis yang mulia ini, semoga Allah berikan istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah matikan kita husnul khatimah. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, saudara kawan kita, khususnya jamaah majlis yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat segala penyakitnya. Allah berikan sehat, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Dan yang telah meninggal dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah sekalian alam kuburnya. Di antaranya orang tua kita yang telah mendahului kita, ya Syafi'i, ya. Kemudian di Hajis, ya. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana walidina. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darrataha min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ala al malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
halaman 7. 4. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthirul isti'adzah yukthirul isti'adzata min adzabil qabri wa amara biha fi du'ai alladhi ba'da tasyahhud min kulli shalah wa fi adhkaril masa was sabah wa adzabul qabri haqqun wa na'imuh kadzalik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthirul isti'adzata min adzabil qabri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita yukthirul isti'adzah, orang yang paling banyak mohon perlindungan min adzabil qabri, dari siksa kubur. Beliau adalah orang yang paling banyak memohon perlindungan dari siksa kubur. Rasulullah yang udah jelas ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mohon perlindungan dari siksa kubur. Kalau kita nggak mau, ya nggak ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong ya. Rasulullah aja masih memohon perlindungan dari siksa kubur, Masya Allah. Wa amaru biha bid-du'a, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan ya, perlindungan itu bid-du'a, dengan banyak berdoa. Rasulullah jalanin untuk meminta perlindungan dari siksa kubur, dan juga merintahkan kita untuk banyak membaca doa agar dapat perlindungan dari siksa kubur. Alladzi ba'da tasyahhud min kulli salatin yang terdapat setelah tasyahud dari setiap solat. Ini yang kita sering baca ya. Mungkin yang baca-baca, yang enggak ya. Setelah habis baca tasyahud sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ini doa kita baca sebelum salam setelah tasyahud akhir. Nah, itu kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita minta pertolongan, perlindungan dari Allah atas segala siksa yang ada di mana? Azabil qabri, siksa kubur. Yang kemarin kita sudah tahu bahwa siksa kubur dijelaskan akan apa? Akan terjadinya hempitan yang membuat hancur semua jasad gitu. Jadi itu di kalimat doa tersebut ya, kita harus baca sebelum, karena ini hadis banyak yang menerangkan masalah ini, ada hadis sahih ya, untuk kita dijauhkan dari siksa kubur ya, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian ya. Wa fil azkari wa fi azkari shabahi wal masa, dan juga dianjurkan di luar sholat setelah kita melaksanakan zikir-zikir di waktu pagi dan sore.
baik habis sholat atau tidak sehabis sholat. Mungkin menunggu maghrib kita baca zikir waktu sore. Biasanya kita baca Wirdul Latif fil masa waktu sore. Kemudian juga pagi-pagi biasanya kita habis subuh juga baca Wirdul Latif Wirdul Latif pagi. Jadi setiap hari baca Wirdul Latif di subuh sama sebelum maghrib atau asar boleh. Nah, ini kita baca zikir-zikir ini agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksa kubur. Nah, fitnah luar biasa kalau udah kena fitnah kita, fitnah ada dunia, fitnah kematian, fitnah kehidupan. Ini kita sekarang hidup di zaman fitnah. Hidup itu yang kita lakukan sekarang fitnah. Kehidupan yang sekarang kita lakukan atau kita kerjakan, kita jalankan ini dari harta kita dan diri kita bisa menjadi fitnah. Fitnah kehidupan kita dari harta. Banyak orang gara-gara harta semuanya ada yang bunuh-bunuhan, ada yang saudara kagak akur gara-gara harta, fitnah. Dan satu kefakiran pun, kehidupan kita yang susah bisa fitnah. Banyak orang yang udah fakir ibadahnya malas. Banyak juga sih yang kaya ibadahnya malas. Tapi lebih condong kalau yang fakir itu malas banget ibadah. Nggak kaya-kaya antara nunggu kaya beribadah. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran mendekati kepada kekufuran. Maka banyak pernah dulu ada serangan sembako keimanan, dikasih masuk pindah agama. Nah, ini termasuk ada fitnah kehidupan kita. Untuk dari kita bisa fitnah kehidupan, bisa fitnah kehidupan kita menjaga keimanan kita. Jangan sampai iman kita menjadi luntur gara-gara nggak bisa jaganya, gara-gara komunitas, gara-gara temen diajak minum-minum ayo duduk bareng-bareng gara-gara nggak enak sama temen diajak ditraktir karaokean sambil minum-minum gimana di Indo mana itu apa, gara-gara itu keimanan goyang, berbuat dosa, maka itu fitnah kehidupan buat diri kita. Kemudian fitnah-fitnah itu yang membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ketika kita sakaratul maut, ini juga termasuk fitnah kematian, sakaratul maut. Susahnya kita menyebutkan syahadat. Karena orang yang tidak bisa mengucapkan syahadat, ibarat nih dunia nih emas semuanya, kemudian kita nggak bisa mengucapin syahadat, maka kita nggak dapat apa-apa. Ketika kita meninggal tanpa mengucapkan syahadat, maka syahadat itu ketika kita meninggal dunia, maka harus kita bisa terhindar dari yang namanya fitnah kematian. Di antara fitnah kematian ini azabil qabri, siksaan kubur. Nah, ini fitnah dari kematian, selamat dari sakaratul maut. Maka yang kedua ada fitnah siksa kubur. Kalau yang bahagia di kubur, bahagia di akhirat. Kalau yang susah di kuburan, di alam barzahnya udah susah, nanti di alam akhiratnya lebih susah. Fa'adzabul qabri haqqun, karena siksa kubur adalah hak. Wa na'imuhu kadzalik, dan kenikmatan kubur sama. Jadi di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur, haqqun, benar keduanya. Kita akan ngalamin, pasti setiap yang meninggal ngalamin yang namanya nikmat atau siksa, tergantung kitanya. Fan na'imu fil qabri li ahli imani wat ta'at.
Maka nikmat dan kenikmatan kubur, maka kenikmatan dalam kubur itu penaimu, maka kenikmatan fil qabri di dalam kubur li ahli iman, untuk orang yang beriman, wa ta'ati dan yang taat. Insyaallah kita termasuk minal iman, ya, dari orang yang beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya syahadah, punya saksi dari rumah menuju majlis ini kita jalan, ya. Pakaian kita jadi saksi, ya. Kopiah kita jadi saksi, sendal kita jadi saksi, kain kita jadi saksi, ya. Kemudian kita bawa kitab kita jadi saksi, ya. Apa yang kita bawa pada saat ini jadi saksi. Atau kehujanan, hujan jadi saksi, kan gitu. Nah, hujan takut nggak jadi dah. Hujan tiduran enak, lonjoran makan mie kan, rebus pakai cabai, tuh. Bini kagak, dia sangat. Tapi itu kenapa? Nggak tahu, karena itu besar saksi. Jadi saksi nanti mereka akan berbicara, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Jadi kalau orang yang beriman itu insya Allah semuanya mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah takut, ya. Nikmat pokoknya. Karena al-mautu tuhfah. Kematian buat orang mukmin itu berhadiah. Wal 'adzabu fil qabri li ahli kufri, dan siksa di dalam kubur untuk ahli kufur atau orang-orang yang kafir, wan nifaq, dan orang yang munafik, wal fujur, para pendosa, wal ma'siyati, dan pelaku maksiat. Nah, jadi orang yang isi di dalam kubur, yang mendapatkan siksa adalah orang-orang kafir. Jelas orang kafir itu akan masuk apa? Akan masuk dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kubur itu kita ada surga itu, ketika kita dapat nikmat kubur, maka sama aja kita mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau orang meninggal dunia kemudian di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan, itu kata malaikat, udah ente tidurnya. Kemudian dia bilang, saya pengen ngasih kabar gembira sama keluarga saya. Artinya apa? Dia udah nikmat, gitu. Kata malaikat, udah tidur. Ya. Makanya kalau kita lagi cuma boleh dia melihat keluarganya satu saat. Maka kalau sekarang kita kagak mimpi orang tua kita, insya Allah udah enak, orang tua kita udah tidur nyenyak, ya, amalnya udah baik, ya. Nah dibilang, ini orang tua kita yang enak, apa kita yang banyak dosa? Kagak nemu, nggak bisa mimpin, ya. Ada penghalang begini, ya. Ya, tapi insya Allah husnuzan bahwa orang tua kita insya Allah menikmat semua dengan adanya kita. Siapa kita? Ya anak-anaknya, ya. Kenapa? Anak itu min sya'il walid, ya. Anak itu hasil dari usaha siapa? Bapaknya. Jadi anak yang baik, yang mau hadir di majlis ilmu, majlis zikir, ini hasil usaha bapaknya. Ya anak pengen ini, gitu. Pengen anak-anak soleh, jadilah kita mau hadir majlis ilmu, majlis zikir. Terus kemana arahnya? Pahalanya ya buat orang tua kita yang udah meninggal, ya, buat abah, buat emak, ya, atau buat terus ke atasnya, ya. Dengan sebab kita baik seperti ini dengan berkat doa orang tua, menjadilah benar kita. Ya, mungkin kalau kita nggak didoain sama orang tua kita, atau keinginan orang tua, usaha orang tua kita pengen jadi orang benar, nggak ada usaha dari orang tua kita, ya nggak berubah kita meninggal dunia, ya, dalam kemaksiatan, dalam kesesatan. Waliyadzubillah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk, ya, orang yang mendapatkan kebaikan atas doa orang tua kita jadi benar. Makanya jangan pernah berlupakan
jasa orang tua. Nah ini ahli kubur, bahwa ketika di alam kubur itu ada yang namanya siksa kubur. Sama siksa kubur juga, cuman untuk orang-orang yang kafir, munafik, orang pelaku-pelaku dosa. Bukannya berarti orang mukmin kemudian dia semuanya yang beriman itu orang-orang Islam dapat nikmat kubur aja, enggak. Tergantung, kalau memang dia pelaku maksiat atau dia pelaku dosa, itu ada bagiannya. Dapat nyobain dikit mah gitu. Makanya berharap itu tadi dibilang apa? Jangan sampai kita lupa doa yang diajarkan Rasulullah, dihindari dari apa? Min azabil qabri wa min azabin nar. Berlindung dari siksa kubur dan siksa api neraka. Nah ini Rasulullah udah ngajarin, ayo paling tidak kita baca itu agar mendapatkan pertolongan dari Allah, dengan rahmatnya Allah dan dengan syafaat Rasulullah kita terbebas dari siksa kubur gitu. Walaupun kita terus terang nggak lepas dari la haula wala quwata illa billah, nggak sanggup kita untuk menghindar dari yang namanya maksiat ya. Tapi berharap agar maksiat yang kita lakukan itu tidak maksiat yang membahayakan atau boleh dibilang kalau sekarang banyak maksiat maksiat bebas tuh ya, bebas pergaulannya. Alhamdulillah zaman sekarang itu udah kayaknya nggak ngetren. Kalau anak sekolah itu nggak kenal seks, nggak ngetren. Bahkan saya sering bilang kepada anak juga, jangan sampai melihat sesuatu yang kamu anggap enak kemudian terlena dengan gambaran tersebut. Sekarang coba kita lihat di film-filmnya, sinetron yang kita kasih anak-anak ya, ada disebutnya arah-arah ke sana ya, percintaan gitu. Ya, saya pernah pas lagi lihat kebenaran ada beberapa film anak yang yang di CCTV itu ya, bukan setelah Filipin tuh ada tuh ya, itu yang ada jinnya itu, yang ada jin ya, yang pakai jin tuh ya, itu anak SD yang Aladin SD ya, yang ada di Gujaratnya itu bocah. Saya ngeliatin ketika anak lagi lihat ya, kemudian main gitu, datang perempuan sama itu, wah ya yang sayang ini saya. Jadi nah itu udah ngajarin nggak benar, di SD udah diajarin gitu. Itu bukan pendidikan ya. Artinya udah nggak benar. Nah, kita ngeliatin anak kita ngeliat seperti itu, langsung kita tegur, kita arahin, nggak benar nih ya. Karena udah main sayang-sayangan, masih kecil udah sayang-sayangan. Nah arahnya kalau nggak ada gituannya kayaknya nggak enak gitu. Bumbu gituannya nggak enak. Waliyahzubillah. Makanya udah jangan kita udah nggak usah nonton TV deh gitu ya, berita aja deh. Kalau berita juga nggak, sakit hati juga, berita sakit hati juga, jadi kesel juga ya. Bener kata orang dulu, udah Quran aja Quran lihat. Insya Allah nggak ada ruginya ngelihat salah, nggak dilihat salah. Wa kullu minal fariqaini dan masing-masing dari dua golongan tersebut yatafawatuna fi na'im wal 'azab, berbeda tingkatan di dalam kenikmatan dan siksaan. Jadi dua golongan tersebut beda masing-masing ya. Yang mendapatkan kenikmatan golongannya beda tingkatannya, yang mendapat azab beda ya. Tafawutan katsiran ya. Perbedaan yang banyak ala hasabi tafawuti, atas perhitungan dari perbedaannya dia fi ma kanu alaihi fid dunya. Jadi dalam berbagai hal itu
yang terjadi pada dirinya itu alaihi fid dunya, bagaimana ketika di dunia. Kalau emang di dunia ibadahnya banyak, ya tingkatannya. Kalau emang males, ya di bawah. Kalau kita datang ke hotel, ya kita pengen VIP gitu. Ya, itu jangan di lantai bawah, pasti di mana? Karena view-nya bagus, mantap, gede, dan duitnya banyak. Begitu ketika amal kita banyak, kita kan di dunia ini apa? Bercocok tanam, hasilnya nanti di sana. Kalau hasilnya kita bagus, di dunia banyak, kita ladang usahanya, ladang ibadahnya kita banyak, ya, maka nanti kita datang udah nih sama ente, udah apa? Udah sekaligus kita dapat pelayanan, sama seperti kita di hotel. Maka tergantung usaha kita di dunia, tergantung kita menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Islam ketika kita di dunia. Min mujibat na'im was thawab, dari yang menjadi sebab memperoleh nikmat dan ganjaran, dari kewajiban atau min mujibatin na'im was thawab, dari kewajiban, ya, berbagai hal yang menjadi sebab memperoleh nikmat dan pahala. Au mujibatil adab wal iqab, atau hal yang mewajibkan diberikan siksa dan hukuman. Jadi usaha kita, maka manusia itu tergantung usahanya. Dan amal ibadah itu dilihat ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya, pasti dilihatnya perbuatan kita itu, dilihatnya akhirnya gimana ya, akhirnya husnul khotimah, su'ul khotimah. Ya. Kita berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Ya. Kalau kita pengen nikmat di akhirat, berarti kudu banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen ya mungkin nih kita di antara ini golongan kita sama, ya bisa beda. Ya. Mungkin dia di lantai 2, kita di lantai 3, ya, dia di lantai 4, kita di lantai 5. Ngomong ngalah, iyalah, biar enak. Jangan di lantai atas, kita lantai di bawah, di gudang, apa di mana? Biasa. Lebih nikmati, kita minta nikmat sama Allah, boleh. Karena bagaimana kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Sebelum mendapatkan kenikmatan di akhirat, kita akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Dengan kemarin disebutkan kenikmatan di alam kubur, maka dijadikan kubur kita seluas 70 hasta. 70 hasta dikali 70, gitu aja dah. Tanah di dunia kita lagi hidup kalau punya, ngontrak mulu. Ya amal baik. Pas masuk ke alam kubur, kita punya apa? Punya tanah yang sangat luas. Kenapa? Kenikmatan itu dikasih 70 hasta, berarti 35 meter kali 70, gitu aja. Sekian. Sekarang kita 2 meter aja nggak punya, ya. Ada punya orang tua boleh bagi. Terus yang ada dihabisin. Orang tua ngumpulin semeter, 2 meter, 3 meter, sampai 1000 meter. Udah jatuh ke anak, jual aja 1000 meter. Ya ilah. Orang tua ngumpulin sampai 1000 meter dikit-dikit, ya, sampai jualan ini jualan itu, ya. Nah, kita lihat luar biasa. Ghairu anna ta'alluqa na'imal qabri aw 'adzabihi bil arwah. Selain itu juga bahwa ada keterkaitan na'imal qabri kepada nikmat kubur, aw 'adzabi atau siksa, bil arwah, ya, dengan ruh kita, wuqu'ahu alaiha agthar wa adhar min ta'alluqihi bil ajsam. Kemudian
ta'alluq nikmat kubur dan azab kubur itu dengan arwah lebih banyak dan lebih jelas min ta'alluqi bil ajsam, dari kaitannya dengan tubuh kita, manusia jisim. Nikmat kubur dan siksa kubur itu lebih banyak dialami dan lebih pengaruhnya lebih nampak kepada roh daripada jasad. Jadi kenikmatan kubur dan azab kubur itu lebih banyak dialami oleh roh arwah kita, arwah si mayit gitu. Uqi 'alaiha ma'annahuma a'nir ruha wal jism. Karena jisim dan roh itu yastarigani fi na'imi qabri aw 'adzabi. Jadi roh dan jasad itu dua-duanya merasakan nikmat kubur dan siksa kubur gitu. Jadi kita ini manusia ketika meninggal dunia, roh sementara roh muslim dibawa mau malaikat dilaporin ke Allah sampai diturunin lagi ke alam kubur, masuk ke kita, baru ditanya munkar nakir, ada roh dan jasad kita. Maka ketika kita selesai dari nguburin, perompah kita kedengeran sama dia, itu udah ada rohnya di situ. Jadi udah kembali itu di alam kubur, roh sama jasad. Itu. Jadi awal kita meninggal didopong, kemudian dilaporkan ke Allah, dibawa tuh roh kita kemudian kita dibawa ke masjid itu sampai kita dalam kubur, roh kita udah jadi satu sama jasad. Maka nikmat dan azab kubur ada di roh dan di jasad. Wa bi masalati isykalun wa ikhtilafun. Di dalam masalah ini ada beberapa perbedaan dan juga ada ketidakjelasan, artinya samar, perbedaan tentang masalah. Ada yang enggak, yang kena siksa jasad doang, roh enggak, roh jasad enggak. Tapi apa katanya? Wal haqqu fiha ma dzakarnahu min istiraqir ruhi wal hasad wal jasad. Dan yang benar dalam hal itu yang menurut ahli sunnah dan disebutkan Imam Al-Haddad mengatakan hal yang kami sebutkan yaitu istiraqir ruhi wal jasad, bersekutunya atau sama-sama merasakan antara roh dan jasad fi na'imil qabri aw adzabih, di dalam nikmat kubur dan siksa kubur gitu. Jadi dua-duanya. Jadi kira-kira wah jasad mati, roh kita kan ke atas, jasad yang disiksa gitu. Ya kalau jasad disiksa nggak mungkin teriak. Yang teriak siapa? Jasad ibarat patung ya. Biasa gini nih. Ini kalau mungkin gitu ya. Kita punya boneka nih, bocah kita punya boneka ya. Dipakai baterai gitu. Ketika itu boneka nggak ada baterainya, diapain aja atau gitu jalan diem nggak? Ngomong nggak? Agak. Gitu. Nah, kasih roh nih, baterai masukin. Entar lah nyanyi, goyang, jalan gitu, ada rohnya. Berarti yang bisa ngomong ini semua yang bergerakin siapa? Roh. Sebenarnya kalau roh kita habis jadi boneka gitu, nggak ada apa-apa, jasad doang gitu. Maka ketika meninggal rohnya habis, jasad kaku, nggak bisa bergerak. Kenapa? Rohnya nggak ada, baterainya nggak ada udah. Ya kita cuma sekedar apa? Benda mati biasanya gitu, nggak bisa. Maka yang berbicara ketika dihantam sama malaikat, yes, ya kan gitu kan kemarin kayak gak ada, teriak luar biasa sampai seluruhnya mendengar kecuali manusia dan jin nggak mendengar teriakan itu. Berarti kan dia teriak, berarti ada rohnya di situ, bukan jasad doang. Semuanya dia dikumpulkan roh dan jasad, min istirahatir roh wal jasad. Jadi roh dan jasad itu ada merasakan nikmatnya kubur
dan juga merasakan siksanya kubur. Insyaallah taala ya, ini semoga yang kita sebutkan ini ya tetap menggunakan nama insyaallah. Insyaallah seperti itu gitu. Ya, sifat tawadhu'nya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Habib. Jadi dengan kalimat insyaallah, walaupun mungkin beliau sudah tahu dalam hal itu dengan kelebihan dan kewaliannya, tapi tetap beliau mengatakan insyaallah. Enggak kayak kita belum tahu apa-apa nyebutnya iya pasti, iya besok datang kok pasti, ada pasti. Iya, nggak boleh, nggak ada yang pasti kecuali apa? Yang pasti itu kematian. Nggak ada yang pasti di alam dunia ini, nggak ada yang pasti kecuali mati. Nggak pasti. Kalau kata Imam Haddad, walaupun kita ini mulut, ajal itu datangnya lebih cepat daripada huapan nasi. Ajal lebih cepat dari huapan nasi. Ini nasi kita udah pegang, kita mau huap, ini pasti masuk nggak? Kalau secara itu pasti masuk, tapi belum tentu. Ajal lebih cepat dari huapan nasi, kata Imam Haddad. Dan lebih cepat daripada tapakan kaki. Kita jalan belum napak aja jatuh mati. Itu ajal. Makanya kita nggak bisa memastikan bahwa selain mati pasti. Yang pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Nah, ini udah pasti kalau mati. Cuma aneh ya, kita tahu mati itu pas, tapi persiapan untuk kematian ya saja. Tahu mati pasti, kapan aja kita nggak tahu di sini, gitu ya. Umur panjang umur biar sehat ya. Artinya kita nggak tahu, udah pasti. Tapi persiapan untuk mati ya biasa aja. Ya. Nah, kemudian kepastian yang nggak pasti, tapi banyak dipersiapkan dengan kepastian apa? Mislul hayat, artinya kehidupan dunia nggak pasti, cuma kayaknya persiapannya besok ngawinin tanggal 5 apa? 5 Maret, nanti 5 Maret ada Februari ya. Besok akhir Februari ya, ngawinin, banyak pasti banget ini itu semua ngumpulin. Padahal itu apa katanya? Persiapan yang tidak nggak pasti, cuman dipersiapkan secara pasti akan terjadi gitu ya. Nah, ini kebanyakan kita seperti itu, lupa dengan yang pasti tapi tidak lupa dengan yang tidak pasti, atau mempersiapkan yang tidak pasti tapi tidak mempersiapkan yang pasti. Yang udah pasti kita nggak persiapan, istidadul maut, mempersiapkan diri untuk kematian nggak ada, biasa aja kayak iklan kelar gitu. Ngeliat kematian bisa lupa lagi, malah di kematian ya dinikmati, ketawa aja, asik ya gitu. Nggak ada peringatan di situ. Sedangkan yang tidak pasti dipersiapkannya secara pasti. Besok kita mancing, wah iya malam udah bikin empang, wah persiapannya mantap banget. Iya, subuh aja kalau ada suaranya, mana gitu tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang nggak pasti dipersiapannya secara pasti. Ya sebilang dan kita panjang umur sehat, kita dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini masalah-masalah yang seperti ini masalah yang iskal ya. Perbedaan itu insya Allah nggak usah kita terlalu jauh untuk memikir ini yang disiksa roh atau jasad ya, jasad aja atau roh aja atau jasad aja ya. Pokoknya intinya persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, agar Allah berikan kita rahmatnya, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma yanfa'u Allah bihil mayyit fi qabrihi wa yanfa'u bihi anhu ad-du'a lahu wal istighfar wa tasadduq anhu wallahu a'lam bis-shawab. Pengumuman untuk ziarah ya, untuk ziarah
bagi yang ada niat untuk ziarah, kita nggak banyak tadi, panitia juga menyiapkan hanya cuma 50 orangnya. Kalau ada yang mau ikut ziarah ya disegerakan, karena kita juga untuk memilih daripada tempat penginapan dan juga karena ada 2 malam ya, ingat 2 malam, insyaallah di ziarah ke makam Syekh Abdullah Selamani, ya, Abdullah Selamani di Dieng, ya. Kemudian ziarah setelah menginap di Dieng, kemudian menginap juga di Magelang, ya. Insyaallah yang bisa membantu, ya, untuk kawan-kawan umpama mau saya nih nggak bisa berangkat nih, tapi siapa yang mau ya, tapi pengen biar kita kasih aja, dia nanti yang berangkat gitu. Kita nggak berangkat sama aja berangkat. Ya. Mudah-mudahan tetap saya meminta kepada jamaah semua doakan kawan yang nggak berangkat, ya, biar bisa berangkat. Ya, makanya kalau kita nggak berangkat, ya paling tidak kita dukung, ya, ajak kawan-kawan yang sekiranya wah udah nih buat dia aja berangkat, kita nggak bisa berangkat nggak apa-apa, ya, siapa aja kita berangkat. Ini umroh, ya, kita sedang mau melaksanakan umroh, ya, pengen ke Saudi, bukannya nggak mampu, bukan, belum dibuka travel gitu. Ya, alasan nggak mampu kan makan aja, gitu. Ngeles, ya, pengen ke Mekah, kemarin udah niat pengen umroh, tapi pemerintah belum izinin, ya nggak jadi, ya kita ke Dieng aja deh. Ziarahnya ke Magelang, ke Dieng gitu, ya. Mudah-mudahan bisa hanya semua, dan bacaan suratul Fatihah khususnya buat BJJ, ya, BJJ ini orang sehat, siapa lagi tuh dari doakan orang Dewi, ya, orang tua kita udah mulai berkurang tenaganya, kita doain semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehat, panjang umur, dan juga orang tua kita yang masih yang ada dalam sakit atau keluarga kita, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin.